Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soli dan soliha pada pagi hari ini? Baik anak soli dan soliha, Pak Zaki hadir kembali pada pembelajaran kali hari ini. Ya, kita akan belajar tentang Pancasila sebagai nilai kehidupan. Nah, tapi sebelum Pak Zaki mulai dengan pembelajaran kali ini, ya, Pak Zaki pengen dulu tepuk-tepuk. Pengen dengar kalian tepuk-tepuk. Bisa? Oke, tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk keempat. Tepuk lima. Oke, terima kasih. Nah, anak-anak soli dan soliah, pada pagi hari ini, ya, Pak Zaki pengen absen terlebih dahulu, hanya beberapa saja. Ya, yang pertama ada Aziza, hadir. Kemudian Ayah, Hadir. oke. Bita, Hadir. Nabil, Hadir. oke. Semuanya hadir semua? Hadir semua ya, insya Allah. Oke, sehat semua? Sehat? 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, anak-anak solih, kita akan belajar tentang Pancasila adalah nilai kehidupan. Sebagai nilai kehidupan bagi kita semua. Kita nyanyi bersama. Sini semua,
Oke, baik anak-anak. Kita sudah prospek, sudah absen, kemudian kita juga sudah menanyakan kehadiran. Kemudian kita untuk membangkitkan nasionalisme kita sebagai anak bangsa, ya. Kita menyanyikan lagu Tanah Airku untuk apa? Menggugah, membangkitkan rasa semangat kita dalam belajar. Membangkitkan rasa nasionalisme kita terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Anak-anak solid, tujuan Pak Zaki ingin memberikan pembelajaran yaitu Pancasila sebagai nilai kehidupan di kehidupan sehari-hari kita. Bahwasannya Pancasila itu adalah dasar asas hidup kita sebagai warga negara. Dasar kita dalam menjalankan kewarganegaraan kita. Yang pertama coba kita sebutkan Pancasila. 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 Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cukup ya. Nah, saya oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan dengan baik video ini. Jangan dilihat lucunya, tapi benar-benar dilihat filmnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Para warga semuanya, hari ini saya sebagai ketua RW akan mengumumkan bahwa lomba kebersihan dapat info dari Pak Lurah bahwa buat juara tahun ini selain piala dan piagam penghargaan, Pak Lurah juga bakal kasih hadiah berupa uang tunai. Ini kamu dibayar ini kayak padahal bisa ngomong ya Pak. Iya. Nah, atas perhatiannya saya ucapin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapor Pak Haji. Iya deh, gimana? Udah cukup bersih, tapi masih ada yang harus kita bersihin lagi Pak Haji. Kayak di lapangan sama yang di dekat kali. Iya Pak Haji. Oke. Nanti saya coba cek juga ke sana ya. Terima kasih. Sama-sama Pak Haji. Adit sama Ucup lanjut ke tempat yang lain ya. Iya. Supaya kampung kita bisa menang lagi Pak Haji. Kan kalau kampung kita bersih, artinya itu sebagai dari iman. Kalau kita beriman, artinya kita insya Allah selalu dalam keberkahan. Kalau kita dalam keberkahan, artinya hidup kita bisa tenang. Ya kan Pak Haji? Iya Cuk, iya. Oke, saya juga mau jalan lagi ngecek lingkungan ya. Hati-hati ya Dit. Siap Pak Haji. Ini udah saatnya buat berasa. Panas.
Loh ini mau kemana tuh Pak? Aku mau ngegolin warga untuk kumpul kerja bakti, Bu. Wes, gak usah repot-repot panas. Tenang aja. Ada saya kok. Maksud kau apa ini, Jarwo? Gusto, pokoknya panas tinggal diem aja. Duduk manis, ya tenang. Semua saya yang beresin. Dah, wes, tenang, sini. Jarwo, beresanku kok jadi tak enak ini ya? Cemana ini? Bang Jarwo, Udah toh, Dik. Jangan ganggu. Jangan ganggu. Aku ini lagi serius-seriusnya. Mending kamu tuh cek lagi ke daerah yang mana gitu yang masih kotor. tapi Bang Jarwo, kan harusnya kita kerja waktu bareng-bareng, Bang. Aduh, ya wes toh. Kamu tuh sama adik jangan aja sana. Pokoknya jangan ganggu. Maju jangan aja sana. Pokoknya jangan ganggu. Ya, oke lah kalau begitu, Bang. Adi jalan dulu ya, Bang. Oh, bos. Istirahat dulu, bos. Kamu lagi ikut-ikutan. Lu ya udah kok kan. Kamu tuh tenang aja. Ini kan buat kita. Ya kalau menang kamu tahu sendiri tuh hadiahnya. Bisa kita jadi modal. Nanti. Tapi bos, kalau coba ikan, kita harusnya gotong royong, bos. Loh, ini coba kamu itu kalau bareng sama yang lain usaha dia dibagi sama banyak orang dari kita dapat berapa kita bisa apa pikir udah kalau diri sendiri wes toh makanya kamu tuh tenang aja biar aku bersih kamu ini mari iya Pak, silakan dong. Bos, astagfirullah. Bos Jarwo, bos, bangun bos. Kita menangkan Bang. Kita juara lomba kebersihan lagi loh Bang. Iya lah. Iya. Ya, maafin saya Bang. Saya ini terlalu bersemangat kan. Soalnya kan saya itu anak juga Bang. Iya, Bo, iya. Kan, Ane juga udah sering ingetin. Lagi pula, kalau urusannya soal duit, Bo, kagak bakal ada habisnya. Iya Bang, iya Bang, ini ya Allah, ini aduh nih gara-gara saya kampung kita jadi kalah ya Bang ya. Nah, saya siap tanggung jawab guys. Saya bakal bersihin semuanya. Saya bakal bersihin di mana yang masih kotor. Hanya, Jarwo, gotong royong itu bareng-bareng.
Gotong royong itu prinsip penting bangsa Indonesia yang tertanam sebagai nilai-nilai Pancasila dan terus terwariskan hingga kini. Dan gotong royong sudah jadi kebiasaan rakyat Indonesia sejak dulu. Lagian yang namanya kebersihan tidak perlu nunggu lomba, tidak perlu merangkak. Setiap hari kita perlu menjaga kebersihan. Ayo beranjak berburu kita bermimpi. Semua tertanam dalam diri yang Oke, baik anak-anak Soli. Oke, baik anak-anak Soli. Alhamdulillah kita sudah melihat video. Perhatikan Pak Zaki sebentar. Fadil, perhatikan Pak Zaki. Oke, baik anak-anak Soli. Kita sudah melihat video Sopo Jarwo dan Dontol. Tadi nggak ada Dontol ya? Ada? Oke, kalau kalian hafal dengan nama-nama tersebut, tapi kalian juga harus hafal dengan apa yang menjadi ciri dari atau pesan dari film Sopo Jarwo tersebut. Ya. Pak Zaki pengen tanya dulu ke Syafiq bahwa apa pesan dari film tersebut? Yang keras, Pak. Kita harus bergotong royong. Oke, Pak Zaki tanya Fadla. Cerita apa yang tadi selain gotong royong? Nilai apa yang terkandung dalam Pancasila yang ada di film tersebut? Kerja bakti, oke. Ada lagi, Caca? Hah? Tidak serakah, boleh. Fazila? Berdua, oke. Apa? Bekerja sama. Ada lagi? Buset Pak katanya Pak, menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Buset. Tidak boleh mementingkan diri sendiri. Oke, benar sekali. Kira-kira ini Pak Zaki punya contoh dari Pancasila. Tadi sudah kita review dari Pancasila pertama sampai Pancasila kelima. Panca itu apa? Panca itu 5, sila itu apa? Dasar. Jadi 5 dasar. Ya, 5 dasar yang ada di Indonesia sebagai falsafah kehidupan kita. Ya, coba kalau gotong royong, kerjasama itu ada di sila nomor berapa? Sila nomor berapa? 4. Gotong royong itu berada di semua sila. Berada di semua sila. Kenapa? Orang yang bertuhan, orang yang beriman, dia akan saling tolong. Orang yang memiliki keadilan dan peradaban, dia akan bekerja sama. Paham? Manusianya adil dan beradab. Orang yang memiliki persatuan dalam hatinya, dia akan bekerja sama, akan bergotong royong. Kemudian, permusyawaratan dan perwakilan itu asas utama dalam berwarga negara. Kita sebagai manusia yang hidupnya berdampingan dengan manusia lainnya,
kita harus mengedepankan musyawarah. Mengedepankan permusyawaratan perwakilan. Ya. Kita harus mengedepankan musyawarah. Salah satu dari cabang musyawarah adalah gotong royong. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan. Manusia yang berkeadilan, manusia yang adil, dia akan mengedepankan kebersamaan. Kira-kira tadi si Jarwo apa Sopo tadi? Jarwo. Si Bang Jarwo itu mengedepankan gotong royong nggak? Mengedepankan apa kira-kira? Diri sendiri. Jadi kalau anak-anak Pak Zaki, ya, materi kita adalah materi kelas 4. Jadi anak-anak Pak Zaki yang kelas 4 ini kalau tidak mengedepankan gotong royong, kerjasama, persatuan, keadilan, dia berarti tidak berpancasila. Mau tidak diakui sebagai warga negara? Tidak. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke, tepuk satu. Tepuk satu. Pak Zaki juga punya gambar. Ini sedang ngapain? Bersih-bersih lingkungan. Bersih-bersih lingkungan. Nah, yang Pak Zaki harapkan setelah pembelajaran di Pancasila sebagai nilai kehidupan di sehari-hari, kita harus bisa seperti ini, saling bantu tolong. Kenapa? Kita dalam Al-Quran juga, perhatikan Pak Zaki, kita dalam Al-Quran juga diharuskan bertawun, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling tolong menolong dalam ketakwaan, di atas ketakwaan. Paham? Paham? Oke. Oke anak-anak, nanti akan buat soal 3 aja. Tolong nanti setelah itu dikerjakan. Bisa? Kita akan mengerjakan soal evaluasi sebentar untuk materi kita. Setelah itu nanti kita bisa proses lagi, ya. Yang pertama. Oke, silakan dijawab. Waktunya sekitar 5 menit. Oke, baik anak-anak. Silakan dikerjakan dengan baik. Nanti Pak Zaki cross check. Boleh nanti ada yang mempresentasikan 1 atau 2 orang hasil dari jawaban. Oke, Pak Zaki kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Berdua, Pak. 1 putra, 1 putri. Ya. Ya, soal dan jawabannya. Ya. Ya, silakan dikerjakan dengan baik. Ya. Iya, itu pertanyaan. Arti
Panca adalah, arti sila adalah, kemudian tuliskan 2 perilaku bergotong royong yang kalian ketahui di kehidupan sehari-hari. 2 aja, cukup 2 aja. Ya. Sudah bisa? Belum? Ayo. Panca tadi apa tadi? Panca. Panca itu apa? Kenapa disebut 5? Karena ada 5 dasar Pancasila. Coba dikerjakan. Oke, Hasan silakan maju ke depan. Hasan maju ke depan sini. Boleh bawa di bawah. Silakan Hasan dibawa. Hasil dari pekerjaan Hasan. Yang pertama, arti dari panca adalah iman. Arti sila adalah dasar. Tuliskan 2 perilaku gotong royong, bekerja sama dan rajin. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Selanjutnya Putri. Sudah? Oke, silakan Fazila maju ke depan. Oke, Pak Zaki pengen untuk perwakilan Putri, Pak Zaki pengen Fazila sebutkan apa jawaban dari Fazila. Silakan sini. Yang pertama perhatikan. Ya. Panca adalah 5. Arti sila adalah dasar. Tuliskan 2 perilaku bergotong royong, bekerja sama dan tidak senang. Oke, tepuk tangan. Jadi tadi dari jawaban Fazila yaitu yang nomor 3, bekerja sama dan tidak serakah. Ya, keserakahan itu dapat menghancurkan diri kita atau tidak? Iya nak? Salah satu kehancurannya dari Fir'aun adalah serakah. Salah satu dari kehancurannya Raja Namrud adalah serakah. Salah satu dari kehancurannya Raja Abraha adalah keserakahan. Salah satu kehancuran dari orang-orang terdahulu yang sekarang itu sudah tidak ada adalah keserakahan dari hawa nafsu. Maka keserakahan harus kita hapuskan, harus kita hilangkan dalam diri kita. Meninggal dalam Raja siapa ini? Raja lupa lupa ini. Itu kisah Nabi Lut bukan? Bukan. Oh, Korun, harta karun. Harta karun itu, harta karun itu sebutan dari nama Korun. Ya, yang hartanya disimpan, kemudian hartanya itu hilang, tenggelam, ya di dasar lautan, di dasar bumi, nggak tahu di mana. Cuma harta karun yang disebutkan dalam nama Korun itu terpendam di muka bumi. Dan sekarang peneliti sekarang sedang mencari harta karun tersebut. Ada yang sedang mencari harta karun tersebut. Nggak tahu, tapi karena kisah itu benar, ada peneliti-peneliti atau orang-orang yang penjelajah sedang mencari harta karun. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Tepuk. Oke, baik anak-anak solid. Jadi pembelajaran kali ini adalah pembelajaran Pancasila yang tentu harus kita pahami bersama. Tadi anak-anak solid juga sudah menonton video, kemudian sudah melihat foto dari macam-macam Pancasila dan 5 itu, kemudian tentang
gambaran bergotong royong. Kemudian tadi juga Nana Soli juga sudah mengerjakan soal. Nah, tentu harapan Pak Zaki ya dari pembelajaran ini, perhatikan harapannya Pak Zaki dari pembelajaran ini anak-anak dapat memahami bagaimana bergotong royong dengan baik. Bisa? Bisa? Yang putra bisa? Orang nggak benar bisa? Yang putri bisa? Kemudian nanti minggu depan kita akan belajar kembali tentang Pancasila sebagai dasar negara. Ya, kita akan belajar. Tentu persiapkan dengan baik di minggu depan. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak Soli, sebelum kita tutup kegiatan pada hari ini, kita ucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.